Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, para asatidzah, di antaranya Ketua DKM yang hari ini tidak bisa hadir, Ustadz Ramdhani, dan segenap pengurus, Ustadz Ma'mun, Bapak RW, Bapak Amil Kardi, ya. Jadi masih sendiri katanya. Tapi kalau lagi pengajian rame ya, nggak sendirian insya Allah. Dan para asatidzah semuanya, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang sejuk ini. Allah sudah ringankan kaki kita melangkah dari rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari ini, kita sholat berjamaah, kita lanjutkan i'tikaf, kemudian tadi tilawah Al-Quran, kemudian kita menambah ilmu. Mudah-mudahan semua ibadah ini diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa istiqomah sholat berjamaah di masjid insya Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ada juga ya? Oh, enggak kelihatan, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat ya ibu-ibu semuanya, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dalam episode perjalanan kehidupan kita diberikan oleh Allah ujian yang berat. Ya, ujian itu ada ringan, sedang, berat. Ya. Bahkan kadang-kadang ujian itu seolah-olah datang terus-menerus. Ya, terus-menerus. Satu ujian belum selesai, ada lagi ujian. Ujian. Saya pernah menyampaikan hidup ini memang seperti kita sekolah. Ya. Setiap kali akhir dari perjalanan pembelajaran, di situ ada ujian. Bahkan kalau kita menyekolahkan anak, kemudian, ya jazakumullah khairan. Kalau anak kita sekolah, kemudian di akhir nggak boleh ikut ujian, gimana kita? Datang ke sekolahnya, kenapa? Mau ikut ujian. Kalau nggak ikut ujian malah kita marah, kita kesel. Kok anak saya nggak boleh ikut ujian?
Kenapa kok kita pengen anak kita ikut ujian? Karena dengan ujian itulah dia bisa naik kelas. Dengan adanya ujian itu maka levelnya dia makin naik, makin naik, makin naik. Nggak berada di posisi itu seterusnya. Yang tadinya kelas 1 naik kelas 2, yang kelas 4 naik kelas 5, yang SMP kelas 7 naik kelas 8, terus begitu. Nah, perjalanan hidup kita juga begitu. Ujian itu untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Nabi menyebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Bukan kita. Kita sekalipun berat, ada yang lebih berat lagi, yaitu al-anbiya, para nabi dan rasul. Padahal kita tahu nabi dan rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Tapi justru ujiannya paling luar biasa. Nah, kadang-kadang kita juga mengalami itu ujian yang datang terus-menerus. Ujian datang bertubi-tubi. Tapi jangan sampai ujian-ujian itu membuat kita jadi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai ujian itu memunculkan pikiran yang enggak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada ya. Ya namanya kita manusia, pikiran yang macam-macam. Oh, saya udah rajin, ujiannya banyak ya. Sementara ada orang biasa aja, bahkan jarang kelihatan dia ikut sholat berjamaah, kayaknya hidupnya lancar, kayaknya saya yang keliru nih. Kadang-kadang ada perasaan begitu. Bahkan naudzubillah kalau sampai muncul sikap buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak perjalanan hidup kita, justru Allah Subhanahu wa taala menyimpan sesuatu yang besar, menyimpan keajaiban, menyimpan hal-hal yang luar biasa justru setelah ada ujian-ujian yang seperti yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum itu tuh Nabi ujiannya berat-berat. Jadi sebelum Nabi diperjalankan oleh Allah ujiannya berat. Pada tahun ke-10 kenabian itu sampai banyak penulis kitab sejarah Nabi disebut sebagai tahun kesedihan. Jadi ada tahun kesedihan. Bukan berarti di tahun yang lain Nabi mengalami perjalanan yang menyenangkan terus. Ya tetap Nabi dari awal ujian yang beliau alami. Yang tadinya disebut sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang menjadi pujian di sekitar kota Mekah, setelah menerima risalah untuk menyampaikan Islam, kalimat-kalimat pujian itu berubah. Disebut tukang sihir, disebut dengan orang yang hilang akal, apa yang disampaikan itu cerita bohong. Itu yang dialami Rasulullah setelah ada tugas menyampaikan dakwah. Terus sampai setelah 10 tahun
Nabi menyampaikan Islam, disitulah ujian datang bertumpuk-tumpuk. Sampai tadi disebut dengan tahun kesedihan. Amul Huzni, tahun penuh duka. Ada dua peristiwa besar yang dialami Rasulullah pada saat itu. Yang pertama adalah ketika paman beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nama pamannya? Abu Talib. Paman Nabi meninggal dunia. Siapa pamannya? Dialah yang menjadi pelindung Rasulullah. Gara-gara ada Abu Talib, orang kafir Quraisy nggak berani macam-macam. Karena ada Abu Talib, orang-orang kafir Quraisy nggak berani semena-mena kepada Rasulullah. Kan biasanya orang dilihat siapa di belakangnya, kan gitu kan? Siapa di belakang dia, bukan dianya, tapi siapa? Orang yang menjadi pelindung. Ya ada backing, ada bodyguard, ada macam-macam gitu ya. Siapa di balik itu? Rata-rata begitu. Misalnya di Indonesia ini ada yang udah lama banget bertahun-tahun nggak ketangkep. Bukan karena dia, tapi karena ada siapa di belakang dia, kan begitu. Tapi naudzubillah kalau orang di belakangnya itu justru membuat dia makin banyak berbuat tidak baik. Nah itu bukan anugerah, itu namanya musibah. Kalau Rasulullah jelas dilindungi oleh Abu Talib untuk menyampaikan Islam, dilindungi oleh Abu Talib untuk menyampaikan dakwah, dibujuk, dirayu sedemikian rupa, enggak, saya ingin menyampaikan dakwah. Kita bayangkan ketika paman Nabi meninggal dunia. Setelah itu ya orang-orang Mekah udah nggak takut lagi sama Rasulullah. Udah meninggal orang yang selama ini ditakuti dan dihormati. Udah nggak ada orang yang di belakang dia yang selama ini memberikan perlindungan. Maka dijelaskan di dalam banyak buku, setelah paman Nabi meninggal, orang-orang kafir Quraisy memperlakukan Nabi sedemikian rupa. Dilempari debu, ditaburi kotoran. Sampai ketika mau pulang ke rumah, Nabi ditaburi tanah di kepalanya. Nabi nggak bisa melawan, nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita jangankan kepala ya, dilemparin debu di kaki kita juga kita marah gitu ya. Apaan ini? Ini bukan hanya kaki, bukan hanya tangan dan badannya, kepala. Kepala ini kan simbol apa? Simbol kehormatan. Kita dulu kalau masih kecil, kepala kita dipegang sama teman, nggak boleh. Kata orang tua, jangan. Kecuali sama orang tua ya, disayang-sayang. Tapi kalau sesama teman, itu tandanya tidak menghormati. Kepala ini simbol kemuliaan. Rasulullah diperlakukan seperti itu, padahal udah diangkat menjadi nabi, udah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, diperlakukan seperti itu. Masya Allah. Begitu beratnya setelah paman beliau meninggal dunia. Masya Allah. Ini kuat sampai jam 8. Bapak-bapak mau ngecor, minum susu dulu kali ya. Nah, selang beberapa bulan Allah berikan ujian yang lebih berat. Apa itu? Ketika Khadijah meninggal dunia. Siapa Khadijah? Istri yang sekaligus mengorbankan hartanya menopang, mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang main-main ya. Sebelum nikah jadi pedagang besar,
Kalau bahasa kita konglomerat. Kalau orang Cina namanya apa? Ada naga, kata mau dijadiin cacingnya. Masya Allah. Bisa dibayangkan istri beliau itu orang yang sangat kaya sebelum menikah. Kemudian ketika Nabi memulai dakwah, Khadijah yang memberikan bantuan, mengorbankan hartanya. Dalam kondisi normal saja, seorang bapak, seorang suami yang kehilangan istrinya berat ya. Berat apa enggak ya? Masya Allah. Itu dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa, kehidupan berjalan dengan baik, itu aja berat. Apalagi kalau kita lagi diteror, kita dimusuhi oleh orang-orang sekitar kita, kita nggak punya kekuatan, kita diintimidasi, diancam, mau diusir, mau dibunuh. Pada saat itu, kehilangan seorang istri adalah ujian yang sangat berat. Itu dalam kondisi normal aja berat, apalagi dalam kondisi yang sulit. Kepada siapa kita bisa berbagi sesama manusia kecuali kepada istri? Itulah yang paling nyaman. Kita bisa terbuka sepenuhnya. Maka setelah itu kondisinya semakin berat. Paman meninggal dunia, istri dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua tokoh besar dalam sejarah Nabi yang sangat berjasa. Abu Thalib yang memberikan perlindungan. Orang pada takut karena ada Abu Thalib di belakang Rasulullah. Khadijah yang mensupport dengan dana, hartanya banyak. Itulah yang membuat Nabi bisa terus menjalankan tugas dakwahnya. Jadi kalau pengen sukses, memang dua-dua ini mesti ada. Siapa yang melindungi, siapa yang menyiapkan dana, kan begitu. Ngecor ini, Masya Allah. Masjid ini besar, ya ada Khadijahnya, kan begitu. Kalau nggak ada Khadijah, Masya Allah. Dan ada Abu Thalibnya. Ada yang mendukung. Kalau ada yang macam-macam, ada Abu Thalib. Maka ketika dua tokoh ini meninggal dunia, sejarah mencatat itulah tahun kesedihannya Nabi. Tapi Rasul terus dakwahnya nggak pernah berhenti. Terus berhusnuzon kepada Allah. Nah kadang-kadang dalam posisi itu berat. Kalau kita ini perasaan udah rajin ibadah, perasaan udah terus semua kebaikan kita lakukan, kok diuji berat tuh, kalau kurang-kurang ini bisa muncul prasangka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kita hilangkan. Nah, bagaimana perjalanan Rasul setelah itu? Ternyata di balik ujian-ujian yang berat, Rasul mendapatkan keajaiban anugerah yang sangat besar melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Maha suci Allah. Makanya kalau kita lagi dapat ujian, muncul prasangka yang tidak baik kepada Allah, hilangkan dengan zikir subhanallah. Maha suci Allah. Enggak begitu Allah. Salah kalau kita berpikir begitu. Allah itu lebih sayang dari seorang ibu yang sayang kepada anaknya, kepada kita semua. Kalau ada kasih sayang yang Allah sudah
tanamkan kepada setiap induk ayam, sayang kepada anak. Kalau kita lewat tuh ayam yang lagi punya anak gimana? Waduh, dia galak ya. Hewan-hewan yang lain pun begitu. Apalagi manusia, seorang ibu yang melahirkan, mengandung, menyusui, pasti sangat sayang kepada anaknya. Tapi di dalam hadis disebutkan, Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya, kepada kita semua. Kita singkirkan dengan subhan, Allah nggak begitu. Enggak. Kitanya ini yang perlu terus dibersihkan dan diluruskan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang memperjalankan hambanya. Ya. Dulu kendaraan yang paling hebat onta dan kuda. Tapi Allah memperjalankan Nabi luar biasa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Masya Allah. Mekah ke Palestina, ribuan kilo. Tapi Allah ajak jalannya cepat, melebihi Jakarta Bandung pakai apa itu? Bus gitu ya. Itu lebih cepat dari bus. Wah, Masya Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggak berhenti di situ. Allah perjalankan Mi'raj sampai ke langit yang tertinggi. Indah sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Sampai ke langit yang tertinggi. Belum ada yang sampai hingga saat ini. Ini bentuk anugerah dari Allah setelah Nabi mengalami ujian-ujian yang makanya biasanya sebagian orang kalau lagi dapat ujian yang berat gitu dia ngapain? Dia jalan ya. Ada yang goes sampai ke Gunung Munara ya. Ke Gunung Kapur. Emang begitu. Jalan itu bisa memberikan penyegaran. Bahkan jalan kaki itu, kalau kita jalan kaki ini sekitar ini, itu sudah ada hormon yang bisa membuat kita lebih segar. Ada yang menyebut orang yang biasa jalan kaki itu punya hormon endorfin katanya. Hormon yang bisa membuat dia bahagia. Kalau orang yang nggak benar itu hormon endorfinnya pakai narkoba. Yang merusak, yang menzolimi, menghancurkan akal, otaknya bisa rusak. Tapi kalau orang yang sehat itu dengan jalan kaki, maka bagus tuh jalan kaki. Jadi nggak mesti jalan-jalannya jauh ya, yang ngabisin duit itu jadi tambah masalah ini. Lagi sulit kok jalan-jalan. Ya. Jadi bergerak itu bagian dari keberkahan dan kebaikan. Nah, Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Di dua tempat itu di sekitarnya Allah berikan keberkahan. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kebesaran dan keagungannya. Allah tidak tinggal di Allah lebih dari itu. Innahu huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi kita lihat setelah ada ujian-ujian yang berat, di balik itu Allah berikan anugerah yang sangat besar. Disinilah kita diajarkan untuk selalu husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Singkirkan yang buruk-buruk yang muncul dalam pikiran kita dengan zikir subhan. Maka kalau kita lagi zikir nih, habis sholat subhanallah, itu sambil merenungkan, ya Allah, kadang-kadang pikiran yang muncul itu
Ya setan kan istiqomah juga ganggu kita ya. Setan itu pantang mundur ya. Setan itu pantang menyerah. Terus dimunculkan. Dimunculkan pikiran-pikiran yang gak benar. Cara mengobatinya adalah dengan zikir Subhanallah. Allah nggak begitu. Subhanallah, maha suci Allah dari berbagai prasangka yang tidak baik yang kadang-kadang muncul dalam pikiran kita. Kita ganti dengan husnuzon kepada Allah. Kita ganti dengan positive thinking kepada Allah. Seperti yang ada di balik perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ujiannya berat. Abu Thalib meninggal dunia, Khadijah wafat, dan masih banyak ujian-ujian yang lain. Itu hanya ujian yang besar. Tapi di balik itu Allah berikan anugerah yang sangat besar buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau kita lihat surat Al-Baqarah 216, nah itulah ayat yang mengajarkan kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita nggak suka sesuatu. Bisa jadi ada takdir Allah yang nggak enak ditetapkan untuk kita. Ada takdir yang pahit. Ada ketetapan Allah yang nggak enak. Kita minta ini, dapatnya yang lain. Kita nggak suka. Tapi ketahuilah, bisa jadi di balik yang kamu tidak sukai, ada kebaikan-kebaikan yang Allah simpan. Masya Allah. Di balik duri, ada duren, katanya begitu. Duri dulu tuh. Itu kalau orang udah menghindar, ini duri nih, udahlah buang gitu ya. Tapi kalau orang yang tahu, ternyata di balik duri itu ada durian. Masya Allah, nambah lagi tuh. Cari lagi mana duri yang lain. Kenapa? Di dalam itu ada anugerah. Banyak sekali. Allah simpan keajaiban di balik perjalanan kita yang berat. Makanya di situ kita perlu bangun husnuzon kepada Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ada yang kita pengen, kita inginkan, kita idam-idamkan, tapi Allah nggak kasih. Oh, ternyata setelah kita renungkan, oh di balik yang enak itu ternyata banyak bahayanya. Ya. Di balik yang nikmat, yang bahagia, yang menyenangkan menurut perasaan kita. Tapi ternyata Allah nggak kasih itu, Allah hindarkan. Kamu jangan ini. Dengan takdir Allah, Allah singkirkan, Allah ganti dengan yang lain. Ternyata di balik itu, wa huwa syarrul lakum. Memang banyak bahayanya, Allah nggak kasih. Kenapa kita mesti berhusnuzon kepada Allah? Di akhir ayat itu disebutkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu. Ilmu Allah itu jangankan kehidupan kita. Ilmu Allah ini meliputi seluruhnya. Ilmu Allah ini meliputi seluruh yang rumit, yang kecil, yang halus sampai yang besar-besar. Kalau kita doang mah kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita wa antum la ta'lamun. Kita ini tahunya cuma dikit ya. Tahunya kita sedikit. Besok kita ngapain kita nggak tahu. Masih hidup atau enggak juga kita nggak tahu. Tahun depan apalagi lebih nggak tahu lagi. 2050 jangan-jangan kita lebih banyak udah kembali pada Allah ya. Masya Allah. Kita sedikit tahunya kita. Kita tahunya pendek-pendek doang. Perasaan kita, pikiran kita. Yang jangkauannya cuma sejengkal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu perjalanan hidup kita sampai akhir.
Karena Allah lebih tahu daripada kita, maka kita lebih nyaman, lebih harus bersandar, lebih yakin dengan ilmunya Allah. Ya misalnya kita lagi jalan nih, kita mau jalan ke Gunung Munara, kita orang Pengasinan, jalan bareng sama orang asli situ, goes. Kemudian kita jalan bareng tuh, kita ngikutin dia apa dia ngikutin kita? Iya, kita ngikutin dia. Kenapa? Karena kita yakin betul dia ilmunya lebih jauh, lebih banyak. Dia orang asli situ, dia tahu jalur-jalurnya yang bisa dilewati sepeda, kemudian ada pemandangan yang indah, kan begitu. Kenapa kita lebih yakin? Karena ilmunya lebih banyak daripada kita. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu kita pasti dikit. Sekalipun ada orang hebat, jenius, profesor, tapi tetap dibanding dengan ilmu Allah gak seberapa. Wa ma utitum minal ilmi illa dikit. Ini dikit aja udah belagu banget ya di hadapan Allah. Dikit aja udah sombong di hadapan Allah. Ya mau ngapain? Gak ada tempatnya manusia untuk sombong. Maka kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Sama tadi itu kita diajak oleh orang asli situ, kok jalannya begini. Udah berhusnuzon kepada dia kan, karena dia lebih tahu. Kok lewat sini sih? Iya. Enggak, emang lewatnya lewat sini. Jangan berdebat. Udah, kalau berdebat terus ya udah kamu nggak usah ikut saya, kan begitu. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnuzon kepada Allah. Karena Allah lebih tahu. Kita tahunya cuman sedikit. Ya habis ini kita sarapan. Masya Allah, tuh udah disiapin tuh. Ini nggak boleh lama-lama, dingin katanya. Nanti makan siang kita nggak tahu apa yang kita makan. Tapi Allah udah siapkan tuh. Ini ntar makan siang. Ini jatah kita masing-masing nih beda-beda nih. Pak Yudi ntar makan siangnya pakai apa? Itu Allah udah siapin semua. Satu kampung tuh Allah yang ngurus semua. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya Allah siapin rezekinya itu satu-satu. Anak kita ada berapa? 5. Itu setiap orang udah disiapin oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Kalau kepada manusia kita disuruh berhusnuzon, padahal manusia kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Kita tetap disuruh berbaik sangka. Berbaik sangkalah kepada saudaramu. Berbaik sangka kepada sesama. Apalagi kepada Allah yang sudah pasti maha baik. Allah yang maha. Pokoknya Allah maha Ar-Rahman, maha sayang, maha kasih. Innallaha tayyibun. Allah maha baik. Kita dulu belum rajin banget aja Allah kasih terus, benar nggak? Itu tandanya Allah maha baik. Kalau pakai ukuran kita, ada orang yang selalu kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih pakaian, kita kasih tempat tinggal. Dia nggak nurut, gimana kira-kira? Udahlah jangan tinggal di sini, misalnya begitu ya. Tapi Allah kan enggak. Dulu kita belum sempurna ilmu kita, ibadah kita belum sungguh-sungguh. Tapi Allah ngasihnya gimana? Tetap aja tuh, kasih duit, sehat, dikasih ilmu, terus. Itu menunjukkan bahwa Allah maha baik kepada kita. Karena Allah maha baik, menjadi keharusan kita adalah untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, jangan dirahmati Allah. Nah, bagaimana agar
kesulitan-kesulitan yang besar itu bisa terus kita jalani dengan baik. Tadi namanya hidup, dia kayak sekolah. Nah, emang udah nggak boleh lama-lama nih ya. Udah makanannya udah dingin, mikrofonnya udah habis baterainya ya. Saya juga udah habis juga nih baterainya. Bagaimana caranya? Supaya Allah berikan kita optimisme, kekuatan, semangat ketika menjalani hidup yang kita umpamakan seperti sekolah. Di antara caranya adalah banyak melafazkan zikir Allahu Akbar. Kita habis sholat kan ada zikir itu, Subhanallah. Kita iringi dengan tadi, singkirkan pikiran yang buruk tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 33 kali singkirkan itu. Gak boleh terselip. Tapi setan kan selalu mengganggu, kadang-kadang nyelip juga tuh. Singkirkan terus dengan zikir subhan. Kemudian alhamdulillah. Apa yang perlu kita renungkan? Hadirkan anugerah-anugerah Allah yang banyak diberikan hari ini. Kita bisa bangun subuh, bisa sholat jamaah. Banyak orang bangun lebih awal dari kita. Tapi nggak bisa dia melaksanakan sholat. Kita bersyukur, panjang lagi, diperpanjang nih tiap hari, kita diperpanjang hidup kita kan oleh Allah. Kalau Allah bilang stop gimana? Walaupun satu kampung Bekasinan ini bangunin kita bangun nggak? Kalau Allah bilang jangan bangun ya, aduh nggak ada yang bisa. Alhamdulillah ya Allah, anak sehat alhamdulillah, bisa sarapan alhamdulillah, badan sehat, bisa bantu nanti ngecor, alhamdulillah, kumpulan amal soleh semua. Kemudian ketika kita zikir Allahu Akbar, kita renungkan, ya Allah, aku punya masalah ini, Allahu Akbar. Masalah ini, Allahu Akbar. Masjid Baitur Rahim masih butuh, terus DKM-nya Allah Maha Besar. Di hadapan masalah sebesar apapun Allah Maha Besar. Dia jadi kecil semuanya itu. Tapi kalau kita tidak hadirkan Allah dalam hidup kita, masalah yang kecil bisa jadi besar. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, kemampuan otak kita, berbagai rencana yang bisa kita lakukan bisa buntu tuh. Tapi kalau bersama Allah, Allahu Akbar. Tidak mustahil yang gede-gede itu dengan mudah Allah, maka nggak ada istilah jalan ini sudah tertutup, jalan ini nggak ada. Allahu Akbar. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, masalah yang gede-gede itu jadi kecil. Makanya dulu kan pahlawan kita begitu ya, Bung Tomo, Allahu Akbar. Itu senjata-senjata yang canggih itu udah, aduh kecil dia. Senjata-senjata udah kayak katapel aja gitu ya. Allah, itu yang jadi sumber kekuatan. Makanya saudara kita di Palestina bertahan sedemikian rupa karena hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan mereka. Jadi begitu, kita ketika zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ingat tuh punya masalah apa kita dalam hidup kita. Sandarkan kepada Allah, jangan sandarkan kepada diri kita sendiri, nggak sanggup. Nggak sanggup. Hadirkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika bersama dengan Allah, semuanya menjadi mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Gak ada yang mustahil. Kalau pakai otak kita, 10-20 tahun yang lalu ini masjid kayak mustahil, kan begitu. Tapi ketika kita yakin kepada Allah yang Maha Besar, ini kecil, jangankan Masjid Baitur Rahim. Allah bisa lebih dari ini. Allah yang mengurus langit dan bumi, masa mengurus Masjid Baitur Rahim aja berat? Di ayat kursi disebutkan,
wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang punya nih langit dan bumi. Bukan hanya Kampung Wangasina, Allah punya Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, Amerika, itu semuanya milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah meliputi semuanya, Allah tahu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah yang punya langit dan bumi. Dan Allah jelaskan, wala ya'uduhu, enggak berat bagi Allah. Enggak sulit bagi Allah, gampang bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi ini. Kalau bumi dan langit yang luar biasa, apalagi cuman desa Pengasinan, apalagi cuman rumah kita, keluarga kita masing-masing, itu kecil bagi Allah. Cuma kadang-kadang menjadi berat dan besar karena kita tidak bersandar kepada Allah. Kita sandarkan dengan diri kita sendiri. Serahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita hadirkan pada saat kita menghadapi ujian-ujian yang besar. Bersama dengan Allah, yang besar bisa menjadi kecil, dan kita selalu positive thinking. Di balik musibah akan selalu ada anugerah dan keajaiban. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk selalu berhusnuzon kepada Allah, yakin, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala urusan kita Allah berikan kemudahan. Urusan keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Masjid Baitur Rahim ini mudah-mudahan makin berkah. Seluruh amal jariah yang nempel di sini mudah-mudahan Allah berikan ganjaran bagi yang membantunya di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.